Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqrara bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Sebelum memulai, perkenankan dan perkenalkan atas nama Zakaria Safiq Rahman, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, ingin menjelaskan berkenaan dengan ulumul Quran untuk memenuhi tugas ujian tengah semester yang diampuh oleh Ustaduna wa Murabbina Kiai Haji Dr. Ahmad Alim LCMA. Masuk ke pokok pembahasan, yaitu yang pertama adalah Al-Quran sebagai kitab wahyu, yang kedua asbabun nuzul, yang ketiga nasikh wal mansukh, yang keempat permisalan dalam Al-Quran, yang kelima muhkam dan mutasyabih dalam Al-Quran, yang keenam i'jaz Al-Quran. Pembahasan yang pertama, Al-Quran sebagai kitab wahyu. Transendensi Al-Quran. Al-Quran dipahami secara komprehensif, bukan secara parsial. Al-Quran juga wahyu Allah, bukan produk budaya Arab. Konsep wahyu Al-Quran dalam pandangan Islam merupakan satu hal yang transenden, dan konsep wahyu Al-Quran telah menjadi epistemologi yang mapan dalam tafsir Al-Quran, yang diperkuat dengan dalil nakli dari Al-Quran tentang tugas Rasulullah untuk menjelaskan Al-Quran. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnas ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Al-Quran adalah kitab yang tanzil, yaitu proses kodifikasi Al-Quran berlangsung sangat ketat dengan cara tulisan dan hafalan. Maka tidak mungkin ada penyimpangan dalam proses Al-Quran berlangsung. Yang kedua, ada tradisi sanad dalam Islam. Umat Islam tidak kehilangan cara membaca Al-Quran dengan benar sesuai dengan Rasulullah SAW. Yang ketiga, ialah kitab yang dijaga keautentikannya, sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Pantangan klasik dan modern, yaitu ada Musailamah bin Habib atau dikenal juga dengan nama Musailamah Al-Kadzab, sang pembohong, yaitu adalah seorang yang mengaku sebagai nabi pada zaman Nabi Muhammad, dan juga adalah seorang sastrawan, selalu membuat tantangan-tantangan ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Contohnya pada surat Al-Fil, Musailamah mengatakan, Al-Fil, mal fil, wa ma adraka mal fil, lahu dhanaba wabil wa khurtumun tawil. Dan juga ada tantangan modern, yaitu pada abad ke-19 ditandai dengan maraknya studi Al-Quran oleh para orientalis yang berpengaruh pada sarjana dari kalangan muslim. Orientalis itu sendiri ialah bukan orang Islam, tapi berusaha belajar Islam dan dikritisi untuk mengubah, merusak, dan mengubah Al-Quran. Salah satu contohnya adalah Sanak Gorgonya yang dikirim ke Indonesia untuk merusak Al-Quran, yaitu membuat tafsir Darmo Gandul dan Gatot Loco pada abad ke-20, sehingga banyak pada saat itu yang disesatkan oleh Sanak Gorgonya. Selanjutnya, wahyu. Arti dari wahyu itu sendiri, yang pertama ada al-isyarah al-sari'ah, isyarat dan cepat. Yang kedua ada al-kitabah, tulisan. Yang ketiga al-maktub, tertulis.
Yang keempat ada ar-risalah, pesan. Yang kelima al-ilhamu, ilham. Yang keenam al-i'lam al-khafi, pemberitahuan yang tertutup dan tidak diketahui yang lain. Dan juga yang terakhir arti dari wahyu itu ialah al-kalam al-khafi al-sari, pembicaraan yang tertutup dan tidak diketahui pihak lain dan cepat. Wahyu menurut istilah atau menurut terminologi yang pertama adalah pemberitahuan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang nabi tentang berita gaib, syariat dan hukum tertentu. Unsur utama wahyu itu tersendiri adalah yang pertama pemberi berita yaitu Allah, yang kedua penerima berita atau nabi. Islam sebagai agama wahyu, maka kita bisa menemukan, bisa mencari, bisa kita lihat di dalam Al-Quran, yaitu ada di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 131, 132 dan juga dapat di ayat 285. Dan di surat selanjutnya kita bisa temukan dalil-dalil yang mengatakan Islam sebagai agama wahyu, yaitu bisa kita temukan juga di Quran surat Al-Imran ayat 64 dan juga di ayat yang ke-14. Ada di surat An-Naml ayat 44 dan juga ada di Quran surat Yusuf ayat 101. Masuk ke penulisan Al-Quran, yaitu ditulis Zaid bin Sabit di daun pelepah kurma langsung dari Nabi Muhammad SAW. Pada periode Abu Bakar, pada saat itu dikumpulkan dari pelepah kurma, lempengan batu dan hafalan para sahabat Nabi yang mulia, dikumpulkan semua atas usul Umar bin Khattab radhiyallahu an. Masuk ke periode Umar bin Khattab, pada masa itu masih dikumpulkan. Dan pada periode Utsman, Islam sudah berkembang luas, sudah ada mushaf Utsmani, qiraah sab'ah, dan mengirim mushaf ke berbagai daerah, ke berbagai penjuru. Masuk pembahasan yang kedua, yaitu asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya yang melatar belakangi ayat daripada Al-Quran. Pengertian asbabun nuzul secara bahasa, asbabun nuzul itu terdiri dari dua kata jamak, yaitu asbab dan al-tanzil. Yang pertama, asbab merupakan bentuk jamak dari sabab yang secara semantik berarti al-hablu tali dan at-tariq jalan. Sedangkan kata an-nuzul yang dalam bahasa Indonesia diartikan turun, secara sistematik berarti berpindah dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Masuk ke secara istilah, asbabun nuzul yaitu suatu peristiwa yang ayat Al-Quran turun berkenaan dengannya. Dalam bahasa yang lebih mudah ia disebut sebab turunnya suatu ayat atau surah. Peristiwa tersebut mencakup peristiwa yang betul-betul terjadi berupa kasus atau dialog dengan sahabat Nabi. Pendapat-pendapat ulama mengenai asbabun nuzul, yaitu kita temukan yang pertama adalah Al-Imam As-Suyuti. Beliau berpendapat mengatakan asbabun nuzul itu peristiwa yang suatu ayat atau surah turun pada masa-masa kejadiannya, yaitu pada masa Nabi. Yang kedua ada Imam Az-Zarqani. Beliau berpendapat asbabun nuzul itu peristiwa yang satu atau beberapa ayat turun berbicara tentangnya atau menjelaskan suatu hukum darinya pada masa-masa peristiwa itu terjadi. Yang ketiga ada Mana Al-Qattan. Beliau mengatakan terminologi asbabun nuzul mencakup dua hal. Yang pertama, terjadinya suatu peristiwa yang kemudian direspon oleh turunnya ayat berupa pengungkapan fakta, berita atau respon tertentu tanpa ada muatan hukum. Yang kedua, suatu peristiwa berupa pertanyaan sahabat atau orang lain kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dijawab langsung oleh turunnya satu atau beberapa ayat Al-Quran berupa penjelasan hukum atau penyelesaian masalah. Kaidah-kaidah yang perlu kita perhatikan dalam asbabun nuzul, yaitu ada kaidah al-ibrah bi umum al-lafzi. Di dalam memahami asbabun nuzul, suatu ayat yang memiliki sebab turun tidak hanya berlaku pada latar belakang sebab turunnya ayat itu, tetapi berlaku umum sepanjang masa sampai pada saat zaman ini. Kitab-kitab yang membahas yang berkenaan asbabun nuzul kita bisa ketemukan di karya Al-Wahidi,
yaitu yang berjudul Asbabun Nuzul Al-Quran, juga di karya Al-Imam As-Suyuti di Lubab An-Nuqul fi Asbabin Nuzul Al-Quran, dan juga karya Ibn Khalif Al-Yawi Jami'an Nuqul fi Asbab An-Nuzul. Dan juga perlu kita ketahui, perlu kita perhatikan, yaitu ada manfaat-manfaat mempelajari asbabun nuzul itu tersendiri. Yang pertama, manfaat mempelajari asbabun nuzul ialah membantu seseorang dalam memahami kandungan ayat dan menghindarkan kesulitan yang ada dalam ayat. Yang kedua, memberikan pemahaman yang tepat bahwa hukum yang dibawa oleh ayat itu adalah khusus untuk memberi penjelasan peristiwa atau pertanyaan yang menjadi sebab turunnya ayat tersebut. Yang ketiga, membantu memudahkan penghafalan dan pemahaman serta melekatkan ayat-ayat yang bersangkutan di dalam hati orang-orang yang mendengarnya bila ayat-ayat itu dibacakan. Yang keempat, manfaat asbabun nuzul ialah mengetahui hikmah atau ilmu Allah dengan yakin mengenai segala hal yang disyariatkan melalui ayat-ayat yang diturunkannya. Salah satu contoh asbabun nuzul, sebab turunnya surat Al-Ikhlas, Imam At-Tirmizi, Al-Hakim, dan Ibnu Khuzaimah meriwayatkan dari Abu Aliya, dari Ubay bin Ka'ab, bahwa suatu ketika orang-orang musyrik berkata kepada Rasulullah, "Gambarkanlah kepada kami bagaimana Tuhan kau." Maka Allah Subhanahu wa taala lalu menurunkan ayat ini hingga akhir surah. Selanjutnya kita akan membahas materi pembahasan yang ketiga, yaitu nasikh wal mansukh. Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Itqan, kata nasakh secara bahasa memiliki 4 kemungkinan makna, yakni al-izalah yang berarti menghapus, yang kemudian ada al-tabdil yaitu yang berarti menggantikan, yang ketiga ada al-tahwil yaitu mengalihkan, dan juga bisa juga an-naqal yaitu memindahkan. Maupun secara istilah, nasakh adalah ketika ada satu dalil syar'i yang turun lebih akhir dari dalil syar'i yang sebelumnya dengan membawa hukum yang berbeda daripada dalil yang turun lebih awal, sehingga dalil atau ayat yang turun lebih akhir menghapuskan hukum ayat yang turun lebih awal. Ini disebut nasikh, dan ayat yang turun lebih awal disebut mansukh. Cara kita mengetahui adanya nasikh dan mansukh, yang pertama caranya adalah riwayat yang jelas dari Nabi atau sahabat. Yang kedua, ijma atau konsensus umat terkait mana yang nasikh dan mansukh. Dan cara yang ketiga adalah riwayat sejarah yang valid yang menunjukkan mana ayat yang turun di akhir. Ada macam-macam nasikh dan mansukh. Yang pertama, nasikh yang mansukh hukumnya namun lafaznya tetap. Yang kedua, ada nas yang mansukh lafaznya namun hukumnya tetap. Yang ketiga, ada nas yang mansukh hukumnya dan lafaznya. Dan yang keempat, ada yang membatalkan hukum yang terkandung dalam sunnah dengan dalil Al-Quran. Syarat-syarat nas, yang pertama adalah hukum yang dihapuskan adalah hukum syara'. Yang kedua, dalil yang menghapuskan hukum yang lama itu mestilah hukum syara' yang datang kemudian selepas hukum yang ingin dimasukkan. Yang ketiga ialah perkara yang dimasukkan hukumnya mestilah tidak terikat pada masa-masa tertentu. Jika sesuatu hukum syara' itu terikat kepada masa, maka hukum itu akan turut berakhir dengan tamatnya tempo pelaksanaan hukum tersebut. Oleh yang demikian, hukum yang ingin dimasukkan itu mestilah tidak terikat pada masa tertentu, dan kemudiannya barulah ia dinamakan sebagai nasakh dengan datangnya hukum syara' yang baru. Hikmah daripada adanya nasakh dalam Al-Quran, maka perlu kita ketahui hikmah-hikmah yang ada dalam nasakh dalam Al-Quran. Yang pertama adalah memelihara kepentingan hamba. Yang kedua, perkembangan tasyri' menuju tingkat sempurna sesuai dengan perkembangan dakwah dan kondisi umat manusia. Yang ketiga, cobaan dan ujian bagi mukallaf untuk mengikutinya atau tidak, menghendaki kebaikan dan kemudahan bagi umat, sebab jika nasakh itu beralih ke hal yang lebih berat, maka di dalamnya terdapat tambahan pahala. Dan jika beralih ke hal yang lebih ringan, maka ia mengandung kemudahan dan keringanan. Masuk pembahasan yang selanjutnya, materi yang keempat adalah permisalan dalam Al-Quran, yaitu masuk
pembahasan yang pertama adalah pengertian amsal atau pengertian permisalan itu tersendiri. Ialah mengungkapkan sesuatu makna yang tadinya abstrak kemudian digambarkan dalam bentuk yang konkret. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam riwayat Imam Al-Baihaqi, sesungguhnya Al-Quran itu turun dengan 5 perkara. Yang pertama halal, yang kedua haram, yang ketiga muhkam, mutasyabih dan juga amsal. Halal yaitu adalah amalkan yang halal, yang kedua haram, jauhi yang haram, yang ketiga muhkam, ikuti ayat-ayat yang muhkam, mutasyabih, imanlah kalian dalam ayat-ayat mutasyabihat, al-amsal, ambillah pelajaran atau ibrah dari permisalan-permisalan Al-Quran. Permisalan dalam Al-Quran dibagi menjadi 2. Yang pertama al-amsal zahirah atau tekstual atau musarrahah. Yang kedua adalah kaminah konstektual. Rukun dan syarat amsal. Yang pertama wajahus syabbah, segi perumpamaan. Yang kedua ada adat tashbih, alat untuk perumpamaan. Yang ketiga ada yang diserupakan. Yang keempat adalah sesuatu yang dijadikan perumpamaan. Hikmah kita mempelajari amsal, faidah kita dalam mempelajari amsal yang pertama adalah peringatan, yang kedua motivasi, yang ketiga larangan. Mendekatkan sesuatu yang abstrak menjadi sesuatu yang tampak oleh indera kita atau bisa juga disebut dengan konkret. Masuk pembahasan yang kelima atau materi yang kelima adalah muhkam dan mutasyabih. Pengertian muhkam dan mutasyabih. Ayat muhkam berarti ayat Al-Quran yang jelas. Makna menurut bahasa ialah hakama yahkumu. Muhkam berasal dari kata yang berarti memutuskan 2 hal. Makna menurut istilah muhkam artinya suatu ungkapan yang maksud makna lahirnya tidak mungkin diganti atau diubah. Sedangkan mutasyabih adalah sebagai lawan dari kata muhkam, yaitu ayat-ayat Al-Quran yang mengandung kesamaran dan kepelikan dalam memahaminya. Juga Allah menurunkan ayat-ayat mutasyabihat untuk menunjukkan kepada manusia, untuk menunjukkan kepada kita, untuk berfikir dan mengungkap rahasianya. Contoh ayat muhkam bisa kita lihat, bisa kita buka di dalam Al-Quran, yaitu ada di dalam Quran surat Hud, terdapat di dalam ayat yang ke-1, juga terdapat di Quran surat Asy-Syura di ayat ke-11 dan juga ada di Quran surat Thaha ayat 82 dan juga masih ada beberapa dan banyak lagi contoh-contoh ayat muhkam. Sedangkan contoh ayat mutasyabihat di antara lain salah satunya ada di surah Al-Baqarah ayat 228, ada juga di surah Thaha ayat 82 dan juga ada di surah Az-Zumar ayat 53. Pembagian mutasyabih pembagian yang pertama adalah hakiki. Apa itu hakiki? Hakiki adalah apa yang tidak dapat diketahui dengan nalar manusia, seperti hakikat sifat-sifat Allah. Walau kita mengetahui makna dari sifat-sifat tersebut, namun kita tidak pernah tahu hakikat dan bentuknya. Pembagian yang kedua daripada mutasyabih itu ialah relatif. Apa itu relatif? Relatif itu ialah ayat-ayat yang tersamar maknanya untuk sebagian orang, tapi tidak bagi sebagian yang lain. Artinya dapat dipahami oleh orang-orang yang mendalam ilmunya saja. Selanjutnya pendapat ulama berkenaan dengan ayat-ayat Al-Quran yang muhkamat dan mutasyabih. Salah satu ulama tersebut ialah Ibnu Abbas radhiyallahu an, yaitu sahabat Nabi, berpendapat bahwa ayat-ayat Al-Quran yang muhkamat menjelaskan apa yang dihalalkan dan diharamkan, yang belum dibatalkan dan yang harus diimplementasikan. Contoh kategori ini adalah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung prinsip bagi manusia, seperti anti kemusyrikan, berbakti kepada orang tua, larangan membunuh, berzina, mencuri, dan seterusnya. Juga Ibnu Abbas radhiyallahu an berpendapat tentang ayat mutasyabih bahwa ayat-ayat yang mengandung huruf terpisah seperti huruf muqatta'ah, alif lam mim,
Ada Shad dan Nun yang berada pada awal surat Al-Quran dan dikenal dengan Fawati al-Suwar. Selain itu, ayat-ayat yang sudah dibatalkan dan tidak dilaksanakan juga termasuk dalam kategori mutasyabbihat. Amalan yang mencapai mutasyabbih. Ilmu yang mendarah daging itu pilarnya ada 4 di dalam tafsir Al-Baghawi. Yang pertama ialah takwa, yang kedua adalah tawadu, yang ketiga zuhud, yang keempat mujahadah. Hikmah yang harus kita perhatikan dalam pembagian ayat muhkamat dan mutasyabihat yang di dalam Al-Quran. Yang pertama, kalau seandainya Al-Quran seluruhnya muhkam, maka akan hilanglah hikmah dari ujian pembenaran dan amal perbuatan. Karena maknanya sangat jelas dan tidak ada kesempatan untuk menyelewengkannya atau berpegang kepada ayat mutasyabih untuk menebarkan fitnah dan merubahnya. Karena orang-orang yang benar beriman akan mengakui bahwa Al-Quran seluruhnya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apa saja yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah benar. Tidak mungkin ada kebatilan atau kontradiksi sedikit pun padanya. Kalau seandainya Al-Quran seluruhnya adalah mutasyabih, maka akan lenyaplah posisi Al-Quran sebagai penjelas dan petunjuk bagi manusia, serta tidak mungkin untuk melakukan amal ibadah dengannya dan membangun akidah yang benar di atasnya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hikmahnya menjadikan sebagian ayat-ayat Al-Quran muhkam agar bisa dijadikan rujukan ketika terdapat makna yang tersamar, dan sebagian lagi mutasyabbih sebagai ujian bagi para hamba. Agar apa? Agar terlihat jelas orang yang benar-benar beriman dari orang-orang yang di hatinya terdapat penyakit. Yang terakhir kita masuk ke pembahasan i'jaz Al-Quran. Selanjutnya kita masuk ke pengertian i'jaz Al-Quran atau bisa disebut dengan mukjizat. Mukjizat segi bahasa ialah melemahkan, menundukkan, bisa juga ketidakmampuan mengerjakan suatu perkara yang tidak dapat dilakukan manusia baik secara individu maupun kolektif. Mukjizat dari segi terminologi atau dari segi istilah ialah suatu perkara yang tidak dapat dilakukan manusia baik secara individu maupun kolektif. Dan mukjizat itu tersendiri ialah sesuatu hal atau urusan yang menyalahi adat kebiasaan yang ditampakkan Allah di atas kekuasaan seorang nabi untuk memperkuat kenabiannya. Kadar kemukjizatan Al-Quran ada di dalam Quran surat At-Tur ayat 34 dan juga ada di dalam Quran surat Hud ayat 13 dan juga ada di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 23. Berdasarkan ayat-ayat yang telah disebutkan tadi, At-Tur, Hud, Al-Baqarah, kadar ijaz Al-Quran itu terletak pada zat benda Al-Quran itu tersendiri. Nyata bahwa Al-Quran itu adalah benar dan menyampaikan adalah benar-benar utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembagian mukjizat Al-Quran. Dalam pembagian mukjizat Al-Quran dibagi menjadi dua. Ada mukjizat hissi. Salah satu contohnya ketika Nabi Musa alaihissalam melempar tongkat yang ada di tangannya, tiba-tiba tongkat kayu tersebut berubah menjadi ular yang sangat besar dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menelan semua ular-ular yang dibuat oleh tukang sihir yang dikumpulkan oleh Firaun. Begitu juga contoh yang lain seperti Nabi Isa alaihissalam bisa menyembuhkan orang yang buta, bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Yang kedua ada mukjizat al-aqliyah atau maknawiyah. Mukjizat ini dapat diketahui dan dipahami dengan kecerdasan akal manusia, kemampuannya untuk membedakan apa yang dipikirkan, serta dengan kecerdasan tersebut ia mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk. Ruang lingkup maqasid syariah. Ada ruang lingkup, ada 5. Yang pertama adalah menjaga agama, hifzuddin. Yang kedua adalah menjaga diri, hifzun nafs. Yang ketiga adalah menjaga pikiran, hifzul akal. Yang keempat adalah menjaga harta, hifzul mal. Dan yang terakhir adalah menjaga keturunan. Hikmah daripada kita mempelajari i'jaz Al-Quran.
yaitu yang perlu kita ketahui hikmah daripada mempelajari ialah menambah keimanan orang-orang yang beriman. Yang kedua, sebagai bukti kebenaran dakwah para nabi dan rasul. Yang ketiga, sebagai peringatan dan ancaman bagi penentang rasul, menjadi jalan keluar bagi nabi dan orang-orang yang beriman ketika mendapat ujian. Maka daripada itu, pembahasan kita dari materi yang pertama Al-Quran sebagai kitab wahyu sampai ke pembahasan yang terakhir yaitu I'jaz Al-Quran. Maka apabila ada kekurangan dalam materi, apabila ada kekurangan dalam segi menjelaskan, mohon dimaafkan. Mohon saran dan kritiknya dalam tugas ini. Maka kita ditutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.